Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian nih di rumah? Baik-baik aja kan pasti? Nah, hari ini kita akan kembali beribadah. Walaupun kita ibadah online, kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kita mau bersyukur karena Tuhan masih mau memberikan anugerahnya yang sangat besar untuk kita. Yuk, kita mau nyanyi, kita pujikan nama Tuhan, kita nyanyi sangat besar anugerahnya. Kita masuk dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau sekali lagi kami masih boleh datang ke hadirat-Mu, kami masih boleh memuji nama-Mu, dan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar di dalam ibadah pada hari ini, kami dapat sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami juga rindu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita semua setuju ya, kalau Allah itu adalah Allah yang baik. Apakah kalian setuju? Nah, yuk kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan Allah itu adalah Allah yang baik. Kita nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nah adik-adik,
kita kan setiap hari sekarang di rumah aja nih. Nah, sekarang Lause mau tanya, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Kalau ada, boleh angkat tangannya, walaupun Lause nggak bisa lihat sih. Nah, adik-adik, kalau kita punya kesempatan untuk di rumah aja, kita juga punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang mau berjanji untuk baca firman Tuhan setiap hari? Dan kita mau berakar, kita mau bertumbuh, dan kita mau berbuah di dalam firman Tuhan. Yuk, kita semua berdiri, kita mau nyanyi berakar, bertumbuh, berbuah. Kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi ya. Kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause Rivo. Siapa yang udah nggak sabar untuk dengerin firman Tuhan? Yuk kita dengerin firman Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, duduk tenang, dan kami dapat sungguh-sungguh mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Wah, kalian pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita dari Lause. Hari ini Lause akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Lause mendengar ada yang nangis. Siapa ya yang nangis? Siapa yang menangis? Lause tahu. Tunggu ya, tunggu sebentar. Ini dia. Ternyata teman kita namanya si Aldo. Aldo, kenapa kamu menangis? Udah, jangan menangis, jangan sedih. Kamu kenapa? Aduh, ganteng-ganteng kok nangis. Iya, aku lagi sedih. Loh, sedihnya kenapa kamu? Iya, aku soalnya lagi dibully sama teman-teman aku. Hah? Ada yang bully kamu? Iya, teman-teman aku jahat deh. Aduh, sedih ya. Iya, Lause tahu kamu pasti sedih, kamu pasti nggak suka, kamu pasti nggak seneng ya dibully sama teman-teman kamu. Lebih baik hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oh ya, tapi bagaimana sama teman-teman aku yang tadi suka jahat, suka ngebully aku?
bagaimana sama mereka? Apakah aku harus tetap berbuat baik sama mereka? Aduh, memang susah ya. Tapi hari ini kita semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, Aldo, kita dengerin cerita firman Tuhan dulu ya. Oke? Oke, senyum dulu dong. Nah, gitu. Ya, aku sudah gak sabar mendengarkan cerita firman Tuhan. Udah ketawa. Pinter. Yuk, kita mau dengerin cerita firman Tuhan dulu ya. Ya. Adik-adik sekalian, pada suatu hari, di satu tempat, di sebuah perkebunan yang sangat luas, sangat besar sekali, ada seorang penabur. Wah, apa yang dia kerjakan ya? Wah, ini penabur, dia pakai topi. Lalu kemudian dia menabur. Dia menabur apa? Menabur benih. Pintar sekali. Dia menabur benih, menabur lagi di tanah yang ladangnya sangat besar sekali, yang sangat luas sekali. Benih yang dia tabur itu adalah benih yang terbaik, yang bagus, yang akan bertumbuh menjadi gandum yang sangat bagus, yang sangat hebat sekali. Nah, adik-adik, sesudah dia selesai, dia kemudian mengelus dadanya. Aku sudah menabur benih gandum semuanya. Wah, aku sudah tabur dengan bagus sekali. Sekarang aku mau istirahat, aku mau bobok, aku udah capek. Asik. Aku mau minum kopi, aku mau makan apa ya? Donat. Tadi istriku mau masak donat. Aku makan, nanti aku mau istirahat dulu ya. Adik-adik sekalian, tapi berapa hari sesudah bapak penabur ini dia menabur benih gandum, pada malam hari ketika semua orang lagi beristirahat, lagi bobok, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seorang penjahat, ada seorang yang menaburkan benih gandum, bukan, tapi dia menabur benih lalang. Nah, pada waktu dia menabur benih lalang itu, pada malam hari, semua orang tidak ada yang tahu, semua orang lagi istirahat di rumah masing-masing. Dia tabur benih lalang, dia tabur benih lalang, dia tabur benih lalang. Akhirnya adik-adik sekalian, pada satu waktu, sesudah beberapa saat kemudian, benih gandum tumbuh, tetapi juga benih lalang tumbuh juga. Wah, adik-adik sekalian, benih lalang itu tumbuhnya hanya daunnya saja, tapi benih gandum itu ada bulir-bulir gandumnya. Nah, kemudian pada waktu itu para petani-petani kemudian mereka bingung. Waduh, bagaimana nih? Ada gandum tapi juga ada lalang. Aduh, bagaimana? Apa yang harus kami lakukannya? Adik-adik sekalian, benih gandum dan benih lalang itu bersatu. Akarnya itu melilit, sehingga kalau benih lalangnya dicabut, maka benih gandumnya juga ikut tercabut. Aduh, mereka bingung, mereka pusing. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana menurut kamu? Apakah kita akan cabut benih lalangnya? Jangan, kita tanya sama Tuhan kita dulu ya. Nanti bagaimana dia harus diperbuat apa? Apa yang harus diperbuat? Apakah dicabut atau diapakan? Kita nanti tanya dulu ya. Oke, kita pergi ke bos kita dulu. Kita tanya sama dia, apa yang harus kita lakukan? Oke, ayo teman-teman, kita tanya sama bos kita. Ya, oke, kita tanya. Yuk. Aku adalah pemilik ladang yang sangat luas ini. Kemarin beberapa hari yang lalu aku sudah menabur benih-benih gandum yang terbaik.
Tinggal beberapa saat lagi aku akan menuai gandum-gandum yang terbaik. Wah. Hei, apa? Hah? Oh, ternyata ada karyawan-karyawanku. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu melaporkan sesuatu? Hah? Oke, sini, cepat. Bos, minta maaf bos. Tadi saya lihat, kami semua lihat bahwa di ladang gandum milik bos ternyata ada lalang yang tumbuh juga di antara gandum-gandum. Apa yang harus kami lakukan, bos? Kami bingung. Aduh, bagaimana, bos? Itu pasti yang melakukan adalah musuhku. Dia yang menabur lalang di antara gandum-gandum milikku. Kesel. Bos, lalu bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus mencabut lalang-lalang itu supaya tidak tumbuh bersama gandum-gandum yang baik-baik milik dari bos? Tidak perlu. Kalian tidak perlu mencabutnya. Karena kalau begitu dicabut, nanti gandum-gandumnya ikut tercabut. Biarkan gandum-gandum itu bertumbuh bersama-sama dengan lalang. Biarkan mereka bertumbuh bersama-sama, nggak apa-apa. Nanti akan tiba waktunya ketika hari panen. Nanti semua gandum-gandum itu akan dipotong. Lalang juga akan dipotong, akan dituai. Dan pada hari itu, pada hari panen, semua akan dituai, semua akan dipanen. Gandum dipanen, lalang dipanen. Tetapi pada saat itulah gandum yang terbaik itu akan dimasukkan di dalam lumbung-lumbung gandum, disimpan di situ. Dan apa yang terjadi dengan lalang? Lalang itu juga akan dikumpulkan, tetapi dia tidak dikumpulkan di dalam sebuah tempat seperti gandum. Tidak, dia akan dibakar. Dia akan dibakar dan dia akan hancur. Saat itulah gandum dan lalang akan ada pada akhirnya. Akhirnya gandum akan disimpan di sebuah tempat penimbunan yang baik. Tetapi lalang itu akan dibakar, dihancurkan. Adik-adik sekalian, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus ingin kita untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Tuhan Yesus ingin kita untuk kita melihat diri kita. Apakah kita adalah gandum atau kita adalah lalang? Apakah kita gandum? Gandum itu artinya apa? Gandum itu adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia. Ataukah kita adalah lalang? Lalang itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Lalang itu bisa juga adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang mereka ke gereja, mereka rajin melayani Tuhan, tetapi
hatinya jahat, hatinya tidak sungguh-sungguh. Adik-adik, teman-temanku yang dikasih Tuhan, hari ini kalian termasuk gandum atau lalang? Kalau kalian gandum, teruslah melakukan apa yang baik. Jangan pernah pedulikan ada orang yang jahat, ada anak yang nakal, ada anak yang membuli kamu. Biarkan. Karena pada akhirnya, pada waktunya, yang akan menilai siapakah kita, itu adalah Tuhan sendiri. Apakah kamu adalah gandum yang baik, atau kamu adalah lalang yang akan diikat dan dibakar dan kemudian hancur? Teman-temanku yang dikasih Tuhan, hari ini apapun hidup kamu, tetapi Tuhan Yesus ingin kita tetap menjadi gandum. Jangan menghakimi orang lain. Jangan terganggu ketika ada orang yang jahat. Tuhan Yesus membiarkan gandum bertumbuh, lalang itu juga bertumbuh. Artinya kita ada mungkin di antara orang-orang yang jahat, tetapi tetaplah bertumbuh di dalam iman, tetaplah bertumbuh di dalam kerohanian. Karena satu waktu kita akan tahu siapa yang gandum, siapa yang lalang. Nah, kita mau ketemu sama teman kita tadi yuk, yang di awal tadi. Yuk, hai Aldo, bagaimana? Kalian bersama-sama dengan teman-teman sudah dengar cerita firman Tuhan belum? Udah, aku sudah dengar cerita firman Tuhan. Nah, bagaimana? Tuh, firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas mengatakan tentang apa? Lalang di antara gandum. Nah, Aldo termasuk gandum atau lalang? Aku Ciki. Oh, bukan. Gandum atau lalang pertanyaannya, bukan Ciki. Aku Silver Queen. Bukan juga. Aduh, kamu kok makanan melulu sih yang kamu pikir? Pusing deh, Lause. Aku gandum. Nah, pinter. Artinya apa kalau gandum? Apa? Iya, betul sekali teman-teman, tuh ada yang jawab. Artinya kita adalah gandum. Sekalipun kita ada banyak orang-orang yang jahat di sekitar kita, kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh berbuat jahat terhadap orang itu. Sekalipun ada yang ngebully, sekalipun ada yang berbuat jahat, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengasihi. Oke? Kalau ada yang ngebully aku gimana dong? Nggak usah. Aku kan sedih. Oh, gampang. Kalau ada yang ngebully, kan ada lause-lause di sekolah minggu. Ada miss, ada bapak guru, ada papa mama. Bisa cerita. Jadi nggak boleh menghakimi temennya. Tinggal. Ayo. Ya, aku ngerti, Lause. Terima kasih ya, Lause. Aku sudah dengar cerita firman Tuhan. Oke, teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, lalang di antara gandum. Tuhan Yesus mau kamu semua, ya kamu yang ada di rumah, untuk tetap menjadi gandum, tetap menjadi garam, tetap menjadi terang di dalam kondisi yang sulit hari ini. Papa mama kalian mungkin sulit, mungkin kalian juga sulit, gak bisa kemana-mana. Tetaplah menjadi gandum Tuhan yang menghasilkan akan kebaikan, menghasilkan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa Aldo. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.
Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi nih bersama Lause. Lause hari ini mau ingetin, minggu depan masih tetap ada kebaktian online. Jam 11 siang untuk adik-adik kita yang batita sampai kelas 1 SD. Dan untuk kalian yang kelas 2 SD sampai kelas 7 SMP di jam 11.45. Oke? Nah, sekarang kita mau mempersembahkan sedikit apa yang Tuhan kasih buat kita. Tapi karena kita nggak bisa ketemu, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dikasih ke mama papa. Boleh minta mama papa untuk transfer ke rekening gereja, atau dikasih saat kita udah bisa bergereja lagi di gereja ya. Yuk, sekarang kita mau nyanyi Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ini adalah sedikit persembahan yang kami kembalikan dari Engkau. Tuhan, tolong berkati pihak gereja yang mengelola persembahan agar dapat digunakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita mau berjanji nih sama Tuhan. Kalau kita mau tetap setia sama Tuhan, kita mau nyanyi, kita minta Tuhan untuk selidiki hati kita, dan kita mau berjanji untuk tetap setia sama Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki ya, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup.
Kita mau akhiri ibadah hari ini, kita mau masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mau berjanji agar kami bisa tetap setia sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong pimpin setiap kami agar di dalam hidup kami dapat sungguh-sungguh lebih rindu untuk mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang Kau beritakan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, sekarang kita buka bukunya, kita mau catat cerita hari ini. Judul cerita hari ini adalah Lalang di Antara Gandum. Nats ceritanya diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 4 ayat 5.